Oke, selamat pagi. Di hari Senin pagi yang indah ini ketemu lagi sama Bias Paris sebagai host ngobrol apa hari ini. Ya, Kak Yermi lupa. Nggak apa-apa. Jadi sekarang hari ini kita sama salah satu mentor, salah satu guru, salah satu seniorku di mana ya? Di mana-mana, di PPA, ada di gereja, di lingkungan. Jadi ada Kak Yermi di sini. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh sama Kak Yermi di pagi hari ini, terima kasih Kak Yermi sudah datang. Siap. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, aku mau ingetin sama kalian supaya untuk nonton YouTube di Siaples Media di hari Selasa jam 6 sore karena hari ini aku record dan akan disiarkan besok jam 6 sore. Juga buat teman-teman yang sudah join, terima kasih. Kalian bisa tanya langsung lewat chatbox yang ada di website kita dan ada di aplikasi kita. Oke, langsung aja kita ketemu sama Kak Yermi di Ngobrol Apa. Ngobrol seru seputar apa saja. Oke, mantap Kak Yermi. Terima kasih Kak Yer buat kehadirannya di Senin pagi yang indah ini. Saya senang juga bisa hadir di tempat ini. Mantap. Jadi sedikit cerita ya, Kak Yermi ini aku sudah kenal sudah lama sekali, dari kecil sepertinya sudah tahu. Ya, tapi aku sama Kak Yermi mulai dekat sejak SMA sepertinya ya Kak Yer. SMA ya. SMA waktu aku jadi anak mentornya Kak Yermi di Compassion di PPA, Pusat Pengembangan Anak IO 869. Masih ingat sekali aku. Sampai sekarang masih bareng sama Kak Yermi, bahkan pelayanan bareng sama Kak Yermi. Oke. Boleh nggak sih Kak Yer perkenalkan sedikit tentang Kak Yermi ini, kesibukannya apa? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Sekarang kesibukannya menjadi mentor di Pusat Pengembangan Anak. Ya, secara khusus untuk fokus di kelompok usia 19 plus. Ya. Kelompok usia 19 plus. 19 sampai 22 tahun. 19 22. Ya, usia kuliah ya Kak ya? Usia kuliah di Pusat Pengembangan Anak. Juga melayani bersama dengan Yayasan Point 11 Project. Ya, sebagai mentor juga di situ. Sebagai mentor juga. Ya, untuk anak muda juga. Ya, secara khusus memuridkan anak muda di situ di seputar kota wisata Batu ini. Kota wisata Batu. Oke. Tapi kalau melihat pengalamannya Kak Yermi ini, karena kita sering sharing ya, jadi pengalamannya tuh banyak dan panjang banget gitu. Waduh. Mulai Kak Yermi jadi Superman. Superman apa? Superman. Jadi Superman sampai terus pelayanan di Sabu, pelayanan di mana dulu, Palembang ya Kak, betul ya? Di Jakarta. Nah, kita akan gali lebih dalam tentang Kak Yermi di sesi 1 ini. Oke. Itu tadi perkenalan sama Kak Yermi ya. Ini kalau boleh tahu nih, Kak Yermi pasti punya latar belakang ya Kak ya? Latar belakang, punya kehidupan masa lalu nih pastinya. Oh, latar belakang kehidupan masa lalu. Ya, latar belakang kehidupan masa lalu yang sebenarnya aku secara pribadi sudah tahu nih. Nah, tapi aku pengen sharing-sharing sama Kak Yermi. Gimana sih Kak sebenarnya perjalanan hidupnya Kak Yermi kok sampai akhirnya memutuskan untuk melayani? Oke. Iya, sebenarnya saya sendiri bangga, senang ya. Lahir di tengah-tengah keluarga yang takut Tuhan. Ya, papa saya almarhum pendeta, penginjil, mungkin juga bisa dikatakan misionari untuk di seputar Indonesia ini. Mama saya juga seorang penginjil. Ya. Kedua orang tua saya ini orang yang takut Tuhan, ya, dan melayani dengan penuh semangat yang saya lihat ya dari kecil. Gitu, dan bersyukur melihat kehidupan pelayanan mereka dan belajar juga mereka juga memberikan legasi iman pada kami anak-anaknya. Ya, legasi iman ya Kak. Ya. Nah, permasalahannya kan kembali ke diri kita sendiri ya. Betul. Ya, kita diperhadapkan dengan lingkungan gitu ya. Terus kemudian sebenarnya apa yang sudah ditanamkan di tengah-tengah keluarga tapi terus kita nggak kerjakan dalam kehidupan kita, itu menjadi salah sebenarnya. Itu ketika sudah merenungkan beberapa tahun di depan setelah melewati masa kecil dan sampai masa remaja. Gitu. Jadi ya itu tadi, tidak mengerjakan pembelajaran yang sebenarnya sudah diberikan sama orang tua, didikan yang sudah diberikan sama orang tua. Di luar kita tidak kerjakan sungguh-sungguh, akhirnya menjadi pribadi yang gampang mudah terikut arus gitu ya. Saya dari kelas 3 SD sudah belajar
ngerokok. Oke, dari 3 SD. Jadi kelas 3 SD saya ingat sekali itu. Kelas Oke. 3 SD istilahnya karena sebenarnya kita ini kan diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang cerdas ya. Ya, betul. Nah, karena kita tidak memahami kebenaran akhirnya jadi pribadi yang bodoh sebenarnya. Oke. Nah, ini saya mau katakan juga untuk semua. Nah, kelas 3 SD terombang-ambing mulai belajar ngerokok gitu ya. Sampai dulu tuh lucu. Saking kan kita nggak punya uang. Oh, Nah, masih untuk SD supaya ya? dapat rokoknya itu dari mana? Gimana, Kak? Kita ambil apa bahasanya orang Jawa itu ngutis. Oh, yang udah di bawah-bawah itu. Iya, bekas apa namanya, bayangkan gitu terus kita gunting bagian ininya, terus depannya kita gunting gitu. Oh, kalau kita dapat yang Panjang. agak setengah gitu, wah bangga sekali. Tanpa berpikir bahwa itu akan bisa menjadi penyakit buat kita gitu. Oke. Saking bodohnya itu ya menurut saya. Jadi SD gitu, terus kemudian ketika kedua orang tua diizinkan dikasih kesempatan melayani di Kalimantan Barat ya. Terus di situ juga lingkungan semakin lepas karena papa sering pelayanan ke pedalaman gitu, mama juga kesibukan pelayanan. Jadi akhirnya kami anak-anak yang harusnya sebenarnya sih menurut papa mama sudah siap gitu untuk bisa mulai menata hidup sendiri gitu ya, karena udah masa remaja. Nah, SMP di situ malah saya sudah kenal alkohol gitu. Alkohol, kemudian SMP itu juga saya kenal yang namanya cimeng gitu, SMP ke SMA gitu. Terus SMA saya kenal yang namanya sabu gitu ya. Sebenarnya saya kalau saya lihat kembali lagi ke belakang, saya bukan perokok keras gitu. Saya juga bukan alkoholik, bukan. Saya juga bukan orang yang kecanduan narkoba, bukan. Tapi pernah, iya. Jadi kalau dalam tanda kutip kalau saya ngobrol sama sahabat saya, teman itu, seperti saya ini bukan pecandu, saya bukan alkoholik, saya bukan perokok keras, tetapi kami ini golongan penikmat. Penikmat gitu kayak. Gitu. Jadi tapi pernah akhirnya terdampak dan saya ingat sekali SMA itu mau ujian itu. Saya kena tifus. Sorry, ini di Kalimantan ya, Kak? Ini sudah di Batu. Oh, sudah di Batu. Ke Batu. Mau ujian kelulusan SMA itu. Nah, itu Tuhan hajar saya ya. Kena tifus lever. Mungkin itu akibat yang sebelum-sebelumnya ini tifus lever, bisa dibilang stadium akut gitu. Karena saya sudah terbaring apa segala macam gitu ketika rambut saya mulai ini tapi ini bukan karena rambut saya diangkat gitu terus mulai rontok pelan-pelan gitu. Nah, itu hal yang paling saya ingat sekali gitu. Dan mama dengan lembut datang, kemudian dia bertanya sama saya gitu, mau didoakan, saya bilang mau gitu. Terus kemudian dengan lembut dia juga sampaikan kepada saya gitu bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan seperti diingatkan kembali lagi bagaimana ketika papa mama selalu memberikan kebenaran firman Tuhan kita gitu, supaya kita tidak menjadi pribadi yang bodoh sebenarnya ya. Dan pada akhirnya saya mengaku itu, saya masih ingat saya tulis di kertas gitu ya, karena bibir agak susah ngomong waktu itu. Tulis di kertas satu persatu gitu dosa-dosa yang sudah pernah saya buat. Nah, itu mama agak kaget gitu. Oh, nggak tahu jadi ya? Ya dia hanya tahu mungkin rokok minum gitu aja, dan hal-hal yang lain gitu, dosa-dosa yang lain gitu. Pernah singgah sebentar satu malam 2 malam di Prodeo itu, mama juga baru tahu. Dan juga itu waktu di Pontianak di Kalimantan tuh kami sempat diangkut sama polisi gitu ketika mereka patroli gitu, karena akhirnya 1-2 malam di sana. Nah, itu sempat viral karena gitu. Kami dalam rombongan yang sangat besar sekali, banyak. Akhirnya teman-teman tuh kok ya bangga waktu itu, senang karena foto kami masuk di koran gitu. Di Pontianak gitu. Tapi buat saya pada akhirnya itu sebuah kebodohan sebenarnya gitu, bukan kebanggaan gitu. Dan akhirnya saya akui itu, kemudian didoakan sama mama malam hari itu saya ingat. Dan kemudian udah saya coba untuk tidur tenang.
Nah itu karena tersiksa sekali. Bagian perut sakit, ini sakit, saya nggak mau dimasukkan rumah sakit, saya nggak mau gitu. Karena saya tahu pasti semakin tersiksa buat saya dengan keadaan seperti itu. Dan akhirnya setelah didoakan, saya coba untuk tidur tenang. Nah itu pagi itu buat saya itu merasakan mukjizat terjadi lah buat saya itu. Pagi harinya. Karena pagi harinya itu saya seperti orang yang tidak sakit apa-apa gitu. Langsung gitu. Bangun gitu, terus ya bangun seperti juga nggak ingat kalau tadi malam saya sakit apa segala macam. Saya bangun seperti aktivitas seperti biasa. Waktu itu saya ingat libur. Saya bangun seperti biasa, saya ke dapur, ya saya buat kopi, minum, buat kopi. Oke. Terus kemudian mama, loh, kamu tipes, jangan dulu minum itu loh. Saya sakit apa? Saya baru ingat. Jadi saya sempat agak lupa dengan tadi malam tuh sakit, karena saya merasakan sama sekali tidak sakit. Dan seperti mengalami kesembuhan total gitu. Dan itu saya tahu bahwa itu jamahan Tuhan. Nah, ini sampai akhirnya mengambil keputusan betul. melayani ya. Pada akhirnya sebenarnya di SMA itu juga saya rasa itu Tuhan sudah berbicara gitu. Waktu harusnya bahwa saya dikasih kesempatan waktu itu, ada sponsor yang mau mensponsori saya kalau saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Nah itu sebenarnya harusnya waktu itu kalau saya peka itu adalah sebuah panggilan gitu. Tapi saya merasa saya masih muda, saya merasa nggak siap gitu. Dan akhirnya tetaplah saya mau ngambil kuliah, kan melayani bisa melalui apa aja gitu. Betul Gitu. Terus pada akhirnya saya sempat ngambil kuliah di salah satu universitas di Malang, dan mengambil salah satu jurusan kuliah. Sudah bayangkan sudah 4 tahun. 4 tahun kuliah. 4 tahun sebenarnya sudah bisa masuk dalam penulisan skripsi apa segala macam. Tapi karena dalam perjalanan kuliah juga saya akhirnya jatuh lagi di situ. Gitu, perjalanan kuliah, dan akhirnya sempat terminal juga. 1 tahun di kuliah gitu, dan sampai akhirnya tidak bisa selesai di kuliah itu. Nah, pada akhirnya saya itu ada satu juga peristiwa unik dalam hidup saya buat saya itu. Karena dalam 1 bulan saya mengalami kecelakaan 4 kali. Gimana saya ingat sekali itu. Jadi karena nggak punya tujuan kan, hidup nggak punya tujuan akhirnya gitu. Dan sekali lagi gampang lagi terikut arus gitu ya. Nah terus kemudian kembali lagi menjadi pelaku dosa gitu. Dan akhirnya terombang-lambing lagi gitu. Nah itu yang semakin bahkan semakin parah lagi gitu. Nah pada satu kesempatan terus kecelakaan itu, dan akhirnya bertemulah dengan seorang hamba Tuhan. Sebenarnya bukan bertemu, kami saya sebut nggak apa-apa ya, di YPPII Batu. Di situ ada persekutuan yang namanya Persekutuan Anak-anak Sebaot gitu. Disitulah kami diberikan kesempatan untuk bersekutu, tapi juga diberikan wadah untuk mengeluarkan talenta ya, potensi di situ. Dan juga betul-betul dibentuk. Nah ini buat saya ini persekutuan yang luar biasa sekali gitu. Dan saya kenal satu ibu yang betul-betul sangat memperhatikan seluruh anggota persekutuan itu, secara khusus anak-anaknya, sudah dianggap anak juga buat dia. Dan Ibu Susana Takaliwang gitu ya. Dan saya ingat sekali kami beberapa orang didoakan secara khusus, dan diberikan kebenaran firman Tuhan. Terus kemudian diingatkan lagi, dan saya yakin disitulah saya sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gitu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya juga masih ingat itu firman Tuhan waktu disampaikan itu, yaitu yang sekarang firman Tuhan yang menjadi moto untuk anak-anak PPA 19+ ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih gitu ya. Betul. Ya memang hanya dengan kebenaran firman Tuhan, dan kembali diingatkan, dan akhirnya didoakan oleh ibu. Dan di situ saya sungguh-sungguh mengalami tadi saya katakan perjumpaan dengan Tuhan gitu. Perjumpaan dengan Tuhan, dan akhirnya mulai coba untuk mengambil keputusan mengubah
cara pandang dan cara Mhm. hidup saya gitu. Nah, satu kesempatan lagi Tuhan kasih. Pada saat itu di YPPI sering mengadakan namanya KMP, Kebaktian Misi Pemuda. Aha. Nah, itu untuk se-Indonesia sebenarnya. Tapi persekutuan untuk misi pemuda gitu. Dan ada salah satu kesempatan KKR yang dilayani oleh almarhum Pendeta Petrus Octavianus. Oh ya. Nah, dan ketika dia memberikan tantangan, saya ingat waktu itu firman Tuhannya dari Matius 28, 19-20. Dan memberikan tantangan, dan di situ saya langsung berdiri gitu ya. Kasih tantangan, saya berdiri, dan walaupun saya tidak maju gitu, karena posisinya waktu itu di atas, saya maju, ngambil waktu sangat lama, saya hanya berdiri di tempat, kemudian dan saya taruh tangan di dada, dan saya ketika beliau berdoa, saya mengikuti doa itu. Nah, pulang langsung saya sampaikan kepada papa saya. Oke. Oh, itu papa saya langsung rangkul saya masih ingat itu. Wah, senang, memang ini yang papa tunggu gitu. Dan akhirnya didoakan lagi oleh papa saya. Nah, satu kesempatan lagi, saya masih sambil mikir gitu ya, sambil masih terus mikir iya atau enggak gitu. Masih Nah, ragu. ketemulah dengan seorang sahabat gitu ya, yang dia duluan sebenarnya masuk di sekolah teologi. pembentukan itu. Iya. Nah, ini unik juga dengan sahabat ini. Dia lagi nyuci di belakang gitu ya, di belakang asramanya. Saya datangin, ngapain? Oh, lagi nyuci gitu. Terus dia akhirnya memberikan nasihat lah sama saya gitu. Sudah bukan waktunya lagi membuang waktu gitu. Nah, terus kemudian ayo ya jangan tunggu lama lagi gitu. Wah, saya seperti merasakan bukan dia nih yang ngomong, ini seperti malaikat. Karena saya kenal dia juga lama gitu. Dulu minum sama-sama, dulu nakal sama-sama gitu. Tapi ini kata-kata luar biasa sekali gitu ya. Dan itu memang terbukti, dan saya merasakan itu malaikat Tuhan yang bicara melalui dia gitu. Ketika saya ngambil keputusan jadi hamba Tuhan, saya yang masuk dalam pembentukan, 1 tahun saya dengar dia diskorsing dan dia keluar. Saya nggak sebut namanya, tapi kalau dia nonton pasti dia tahu. Iya Kak, betul. Ya itu, pada akhirnya saya masuki pembentukan di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di Tanjung Enim. Jadi itu ya Kak, perjalanan dari masa lalu diubah sama Tuhan dan akhirnya ambil setelah keputusan. melalui proses yang panjang. Prosesnya panjang banget. Nah, ini yang berikutnya nih Kak, karena sudah menjawab pertanyaan yang kedua, nih yang ketiga nih. Waktu proses pembentukan itu apakah Kak Yermi sempat merasakan kayak mau lari dari panggilan gitu Kak? Sempat nggak ada perasaan seperti itu gitu? Nah, ini karena saya merasa bahwa panggilan itu jelas ya. Panggilan jelas. Kalau mau keluar dari panggilan tidak gitu. Tapi ketika dalam pembentukan ini memang bahasanya orang Batak itu sibolis. Iblis itu kan nyari celah juga tapi ketika kita memang bertahan dalam panggilan itu dan komitmen, maka kita tetap teguh gitu. Sempat seperti diingatkan lagi dalam memori dosa-dosa masa lalu gitu. Itu dalam pembentukan itu. Itu sempat hampir tergoda, tapi yang jelas pikiran terus dikacaukan gitu. Dan akhirnya dalam pembentukan itu memang tapi sampai mau keluar sih enggak gitu. Sampai mau keluar enggak. Tapi mempengaruhi perilaku saya, jujur iya bisa juga gitu ya. Iya, kadang emosi, cepat marah gitu. Dan itu berapa kali saya mau berantem di dalam pembentukan itu, mulai dari tingkat 1, tingkat 3 gitu, tingkat 5, saya masih ingat sekali gitu. Dan tapi ya puji Tuhan, kembali lagi Tuhan juga mengingatkan ya, buat saya firman Tuhan yang ada dalam diri kita melalui Roh Kudus terus diingatkan, diingatkan kembali panggilan, dasar panggilan saya, terus kemudian tetap bertahan dan akhirnya bisa stand firm menyelesaikan pembentukan. Dan itu saya tahu juga oleh karena kasih karunia Tuhan, gitu. Bukan karena kekuatan kita. Nah, ini kan Kak Yermi sekarang fokusnya banyak di pelayanan lebih ke remaja pemuda nih Kak ya. Iya, betul. Di PPA, di Ponilawan, dan di luar-luar juga banyak di pelayanan pemuda remaja. Nah, itu apa sih yang Kak Yermi pikirkan dan akhirnya mau untuk terjun di lebih fokus untuk remaja pemuda ini? Nah, sebenarnya kan kembali ke
flashback kembali ke diri saya juga gitu. Oke. Saya pernah melalui masa muda dan saya pernah jatuh. Maka ketika saya memang mengambil keputusan untuk, ini penting sekali, mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, saya sudah punya dari awal memang sudah punya target. Saya ketika selesai pembentukan saya mau lagi melayani pemuda generasi dari awal gitu ya. Di mana saya pernah jatuh gitu. Mungkin dimulai dari usia remaja, pemuda gitu. Dan sampai sekarang saya konsen di situ. Oke. Nah, saya pernah saya juga melayani bersama dengan Yayasan Nathanael Ministry Jakarta sampai sekarang. Gitu. Saya pernah melayani di Jakarta kurang lebih 4-5 tahun di sana, dan konsennya juga walaupun ditaruh di gereja, saya diberikan kesempatan melayani untuk pemuda. Nah, saya pernah merangkul juga kelompok persekutuan pemuda itu di daerah yang agak ke arah pesisir gitu ya. Saya baru tahu juga itu daerah ternyata dekat pantai. Oke. Gitu. Ada satu hamba Tuhan yang merangkul mereka dan minta supaya saya juga bisa melayani di sana. Saya masuk di sana gitu, dan tempatnya lumayan masuk ke dalam walaupun itu di Jakarta gitu. Oh, di Jakarta tapi pesisir gitu. Gitu, dan saya menikmati pelayanan itu, dan akhirnya karena menikmati ya sampai sekarang dimanapun tempat kan konsen di situ, dan sampai sekarang bersama PPA saya sudah kurang lebih jalan 11-12 tahun. Ya, betul. Ya, dengan Point 11 berjalan sudah 9-10 tahun di Point 11, dan sampai saat ini konsen di situ. Jadi kembali lagi saya melihat juga yang menjadi fokus utama saya pemuda, karena saya melihat pemuda ini adalah calon-calon pemimpin. Nah, itu yang poin pentingnya ya. Perlu juga saya mau sampaikan kepada seluruh pemerhati pemuda ya, generasi muda, bahwa mereka ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Nah, kalau mereka tidak diisi oleh kebenaran, dimulai dari masa mudanya, ingat Amsal 22 ayat 6 ya. Didiklah anak muda sesuai dengan menurut jalan yang patut baginya, supaya ketika di masa tuanya, nah itu buat saya masa tua itu banyak hal. Ketika dia sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia memimpin dalam kebenaran. Dan itu harus menjadi bagian dari kita yang berkomitmen untuk melayani pemuda ini atau pemerhati pemuda itu. Oke, Kak Yermi, thank you buat sharingnya, banyak banget yang kita udah sharingin, dan kita akan gali lebih dalam lagi soal pelayanan remaja pemuda ini. Siap. Di sesi yang kedua, dan kita akan kembali setelah yang satu ini.